Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama sebelum memulai aktivitas kita dalam pekerjaan kita, usaha atau apapun yang akan kita lakukan, kita akan mulai dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita memulai hari. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang istirahat kami tadi malam. Terima kasih kami boleh diberikan kekuatan yang baru, kesehatan untuk memulai hari ini. Kami ingin disegarkan kembali dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Roh Kudus, buka mata hati dan telinga kami, ajak tanah hati kami untuk siap ditaburi kebenaran firman, dan biarlah setiap kebenaran firman yang kami dengar boleh memerdekakan kami. Roh Kudus yang akan membantu kami menyingkapkan rahasia dari kebenaran firman untuk dijadikan kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi langkah kaki kami, juga menuntun kami ke dalam jalan-jalan terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan pada pagi hari ini adalah tentang lari dari Mesir yang akan diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18. Perikop ini diberi judul Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita beberapa waktu yang lalu merayakan Natal dan perikop ini adalah lanjutan kisah di mana Tuhan Yesus sudah lahir dan ada peristiwa di mana Yesus dicari oleh raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Herodes, yang terganggu, terancam dengan situasi di mana dikatakan atau ada nubuatan bahwa anak raja akan lahir pada saat itu. Nah, cerita ini sebetulnya membentuk kehidupan Yesus di kemudian hari. Juga seperti layaknya cerita Israel yang dimulai dari Abraham. Seharusnya bangsa Israel menghidupi panggilan Abraham, yaitu untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Nah, cerita nabi-nabi sampai juga kepada cerita Yesus yang baru saja kita dengar. Nah, cerita ini menggambarkan kehidupan Yesus di kemudian hari. Hidup kita pun sebetulnya juga dikendalikan atau dipengaruhi oleh cerita sebelum yang ada di sekitar kita. Persoalannya adalah cerita apa yang menjadi dasar bagi kehidupan kita.
Apakah cerita-cerita budaya di dalam duniawi ini atau cerita-cerita tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau kita baca dan kita dengar renungan pada pagi hari ini dari Injil Matius, kita melihat bahwa ada suatu kisah setelah Yesus lahir. Itu Yesus diminta oleh Bapa melalui Yusuf itu pergi menyingkir ke Mesir, lari ke Mesir. Jadi lari di sini tidak selalu dalam konotasi yang negatif. Seringkali kalau kita mendengar kata lari seolah-olah itu menyingkir atas sesuatu yang tidak mau dihadapi gitu ya. Kesannya pengecut atau kesannya itu sesuatu yang negatif. Konotasinya selalu negatif. Dalam hal ini perintah lari ini justru berasal dari Bapa, di mana pada saat itu Yesus harus menghindar dari kematian yang diperintahkan oleh Herodes untuk membunuh anak-anak bayi yang lahir di bawah 2 tahun usianya. Jadi persoalannya di sini bukan tentang kematian. Memang Yesus lahir ke dunia, datang ke dunia memang untuk mati menebus dosa umat manusia, tetapi waktunya belum tepat. Jadi ini bukanlah kematian yang harus dihadapi oleh Yesus pada masa kecil. Masih ada cerita yang lain yang harus dia genapi. Di sini konteksnya adalah bukan tentang lari atas tanggung jawab atau lari atas ketidakberanian atau lari dari masalah atau lari dari penderitaan, justru karena bisa jadi Yusuf dan Maria akan menderita kalau ditangkap oleh Herodes. Tetapi di sini poinnya adalah taat kepada perintah Tuhan. Walaupun mungkin dalam kacamata dunia itu bisa dipandang sedikit berbeda gitu ya. Nah, ada kaitan antara cerita Yesus dengan cerita Musa di zaman Perjanjian Lama. Kalau kita sama-sama ingat, kelahiran Musa ini juga diwarnai oleh kisah tentang pembunuhan anak-anak Yahudi yang ada di Mesir. Jadi kalau boleh saya kilas balik sedikit tentang cerita bahwa ada suatu kisah di mana bangsa Israel harus menyingkir ke Mesir oleh karena kelaparan dunia pada waktu itu. Yusuf yang sedang memerintah di Mesir sehingga seluruh bangsa Israel pindah ke sana. Itu anak-anak Yakub dan mereka turun-temurun beranak pinak di sana sampai Yusuf meninggal dan bangkitlah Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Disitulah bangsa Israel diperbudak ratusan tahun lamanya. Nah, Musa lahir di zaman itu dan oleh karena Fir'aun ini agak ketakutan dengan perkembangan jumlah penduduk bangsa Israel, maka dia mencoba untuk mengurangi anak laki-laki. Jadi yang diperbolehkan hidup hanya anak perempuan. Anak laki-laki harus dibunuh. Ibunya Musa memiliki cara untuk mengirim Musa dengan meletakkan itu di sungai dan kemudian dihanyutkan ke air sampai kepada istana Fir'aun. Kita akan baca kisahnya, cuplikan saja di Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Kisah Musa di sini di dalam Perjanjian Lama adalah tipologi dari kehidupan Kristus. Ya. Jadi ada korelasi, ada hubungan, dan menggambarkan cerita Mesias di masa yang akan datang. Bahwa memang juru selamat itu harus lari ke Mesir dulu. Dan dari Mesir akan dipanggil. Nubuatan-nubuatan itu, nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama memang harus digenapi.
Lari di sini bukanlah sebuah tindakan pengecut, tapi lari di sini adalah sebuah ketaatan atas pimpinan Tuhan. Memang lahir untuk menderita dan mati, tetapi intinya adalah bukan penderitaannya, tetapi melakukan kehendak Bapa sampai pada waktunya, termasuk kairos Tuhan atau waktu Tuhan yang tepat yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Lari ke Mesir ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan ya. Karena Musa pada waktu ada di Mesir sebetulnya dia melihat tentang perbudakan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kenapa Mesir yang menjadi pertanyaan kita semua? Karena Mesir ini adalah perlambang kemegahan dunia pada waktu itu. Mesir adalah suatu kota, sebuah negara yang paling dikdaya, paling mulia, paling kaya, paling terhormat pada zaman itu. Semua kebudayaan mengarah di sana. Kalau sekarang mungkin seperti apa ya? Seperti Amerika, negara-negara Eropa yang demikian maju yang menjadi pusat kebudayaan dan center dari dunia. Nah, cerita Mesir adalah sebuah cerita tentang perbudakan di mana manusia itu berada di bawah gemerlapnya kemuliaan dunia. Tetapi bukan berarti pergi ke Mesir di sini adalah sebuah pilihan atau keinginan dari Musa maupun Yusuf. Tetapi keduanya itu adalah sebuah rencana Tuhan, ada cerita Tuhan. Di dalam cerita Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, tentunya semuanya dalam kuasa Tuhan. Berbeda pada waktu kita mengambil sebuah keputusan yang didasarkan pada keinginan kita sendiri dan bukan dari pimpinan Tuhan. Kita bisa membandingkan kisah yang hampir mirip ya. Ada di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2 yaitu cerita tentang Elimelek. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Agak mirip dengan ceritanya Yakub Israel yang pergi ke Mesir ya, tentang kelaparan. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah, di sini ada perbedaan antara perpindahan bangsa Israel ke Mesir, perpindahan Yusuf, Maria, dan Yesus ke Mesir dari Bethlehem, dengan Elimelek yang melarikan diri juga karena kelaparan ke Moab. Perbedaannya terletak pada keputusan apakah ini adalah keputusan pribadi untuk menyelamatkan diri atau untuk mencari kemegahan dunia, atau ini adalah tuntunan Tuhan. Dua-duanya sebetulnya bisa jadi akan mengalami penderitaan. Musa mengalami penderitaan waktu di dalam istana Firaun. Dia melihat bangsanya sendiri diperbudak, itu enggak nyaman. Yesus berada di Mesir juga tentunya bukan sesuatu hal yang nyaman. Itu berada di negeri asing, bukan di tanahnya Israel, bukan di tempat kelahirannya Yusuf. Mereka tidak akan nyaman. Demikian juga Elimelek yang berada di tanah asing. Sebetulnya perbedaan antara ada pimpinan Tuhan atau tidak ada pimpinan Tuhan tidak terletak pada ada penderitaan atau tidak ada penderitaan. Namun terletak kepada keselamatan dan proteksi dari Tuhan. Pada waktu Musa berada di Mesir, dilarikan ke Mesir untuk diselamatkan, juga Yesus yang diselamatkan untuk lari ke Mesir. Proteksi Tuhan ada bagi setiap mereka. Elimelek berbeda. Pada waktu dia pergi ke Mesir, justru keluarga ini mengalami
banyak sekali musibah. Elimelek meninggal, anaknya kedua-duanya meninggal sehingga Naomi sendirian. Dan akhirnya kita dengar kisahnya, cerita ini Naomi dan Ruth seperti kitab Ruth itu yang menjelaskan atau menceritakan tentang perjalanan mereka berdua. Ya, jadi ada perbedaan di dalam hasil antara ada pimpinan Tuhan ataupun tidak ada pimpinan Tuhan. Jadi jangan kita menilai bahwa kalau ada pimpinan Tuhan pasti tidak menderita, belum tentu. Itulah sebabnya terkadang saya memberikan konseling kepada beberapa orang yang sudah menikah gitu ya. Banyak salah pengertian pada waktu mereka menempuh hidup yang baru, menikah gitu. Di gereja, diberkati di gereja, mereka berpikir bahwa kehidupan akan indah. Kehidupan akan jauh lebih baik, kehidupan akan mulia gitu ya. Mereka akan sama-sama menikmati keindahan dunia di dalam Tuhan karena sudah diberkati Tuhan. Tapi kemudian setelah bulan madu akhirnya tinggal madunya sudah hilang, tinggal bulan-bulannya gitu ya. Dan terkadang bisa jadi bulan-bulanan juga. Justru di situ banyak sekali penderitaan yang terjadi dan pada waktu penderitaan terjadi banyak sekali pertanyaan yang aneh-aneh, apakah ini jodoh saya, apakah betul memang Tuhan memimpin rumah tangga ini dan sebagainya. Menurut saya ini absurd dan aneh gitu ya. Penderitaan dunia yang saya maksud bukanlah tanda tidak ada pimpinan Tuhan. Bagaimana ceritanya dengan Yesus yang menderita, Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, dan semuanya juga para nabi yang menderita. Mereka semua berada dalam pimpinan Tuhan kok. Jadi penderitaan dunia itu bukanlah sebuah tanda tidak ada pimpinan Tuhan. Perbedaannya terletak pada keselamatannya, masa depannya. Pimpinan Tuhan selalu membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Penderitaan dunia pasti kita akan alami, justru pada waktu kita berpegang pada kebenaran, kita justru tidak serupa dengan dunia. Disitulah letak penderitaannya. Jadi tidak apa-apa kita mengalami penderitaan dunia lewat penolakan, pandangan, cara berpikir, cara bersikap, pertemanan, pergaulan, dan sebagainya yang membuat kita menjadi terasing, menderita, atau bahkan difitnah dan sebagainya. Justru itulah kita berada di jalan yang benar. Memang jalan ini sempit, tetapi ujungnya adalah kehidupan. Itu yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita semua bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia tidak menyatakan bahwa tidak akan ada penderitaan. Tetapi apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, di situ ada tangan Tuhan, di situ Tuhan menyertai. Jadi pasti selalu ada damai sejahtera, pasti selalu ada sukacita. Mungkin kita menderita sebentar saja, tapi kita mesti lihat adakah pimpinan Tuhan di dalam tindakan kita. Nah, kembali kepada cerita keluar dari Mesir ini atau lari ke Mesir. Musa pada waktu berada di Mesir itu memang adalah sebuah tipologi bagi cerita Mesias atau cerita Yesus di kemudian hari di perjanjian yang baru. Fir'aun di zaman perjanjian lama tidak ada bedanya dengan Herodes di perjanjian yang baru. Selalu ada cerita setelah itu yaitu kembali keluar dari Mesir. Nah, cerita Yesus ini seharusnya yang menjadi cerita kita. Saudara sadar atau tidak sadar, kita mesti pahami bahwa saat ini kita berada di Mesir. Ya. Mungkin ada sebagian orang yang sudah keluar dari Mesir, tetapi mungkin juga ada di antara kita yang masih tinggal di Mesir. Artinya kita sedang berada di dalam perbudakan. Kita berada di negeri yang asing. Ini secara rohani, Mesir secara rohani bukan Mesir secara duniawi. Mesir di sini bukanlah hanya sebuah tempat saja.
Tetapi tanda-tandanya bisa kita lihat, adakah Fir'aun di dalam kehidupan kita saat ini? Fir'aun ini bisa ada di dalam perusahaan yang menindas kita. Ya. Fir'aun ini bisa berupa orang, atasan atau pimpinan kita, atau mungkin ideologi budaya yang ada yang membuat kita tidak menjadi orang yang merdeka sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi justru kita menjadi seperti orang yang diperbudak, orang yang tidak punya kebebasan, seperti orang yang harus mengikuti apa yang ada di lingkungan kita tanpa kita punya kuasa untuk bisa lepas dari situ. Itu tandanya kita berada dalam perbudakan, itu tandanya kita berada di Mesir. Nah, beberapa budaya atau ideologi yang ada di sekeliling kita yang membuat kita justru berpikir seolah-olah itu betul. Tetapi sebetulnya itu adalah perbudakan. Contohnya apa? Contohnya pada waktu kita berpikir, salah satunya bahwa di dunia ini segala sesuatunya itu tentang uang. Sehingga kesuksesan itu diukur dari ekonomi. Jadi kalau kamu kaya, kamu sukses. Kalau kamu punya jabatan yang tinggi di dalam perusahaan, kamu sukses. Kalau kamu punya banyak harta, kamu sukses. Kalau kamu punya rumah yang besar, mobil yang banyak, kamu sukses. Nah, sesungguhnya ideologi ini adalah Fir'aun. Ideologi ini adalah Herodes yang membuat kita berada di dalam perbudakan di Mesir. Kita tidak bisa lagi mencerna kebenaran firman Tuhan. Bahwa kesuksesan bukanlah terletak pada hal duniawi. Kesuksesan di dalam kacamatanya Tuhan adalah pada waktu kita bisa taat sampai mati, kita dipanggil pulang, memiliki iman di dalam Kristus, dan selalu berusaha untuk melakukan pertobatan setiap hari, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Perbedaan ideologi ini yang membuat kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kalau kita menjadi serupa dengan dunia, justru kita berada dalam perbudakan seperti di Mesir, karena Mesir adalah pelambang dunia yang gemerlap. Jadi segala sesuatu bisa jadi Fir'aun kita. Saat kita dituntut ketaatan mutlak tanpa kita ngerti atau bisa keluar dari situ. Celakanya lagi kalau keluarga, orang tua kita juga menganut budaya ini. Bahwa kesuksesan diletakkan kepada hal-hal duniawi. Itulah Fir'aun, itulah berhala pada zaman ini yang menjadi ideologi bagi kita semua. Dan itu sangat berbahaya. Karena pada waktu kita memiliki ketaatan mutlak di dalam sebuah ideologi atau seseorang, atasan kita, pimpinan kita, maka kita nggak akan bisa bebas di dalam melakukan kebenaran firman. Kita nggak akan bisa bebas mencintai atau melayani Tuhan. Boro-boro mencintai atau melayani Tuhan. Karena orang yang terikat dengan dunia, orang yang punya berhala, apakah itu atasannya, pimpinannya, atau perusahaannya, atau ideologinya, pasti akan mementingkan kepentingan berhalanya daripada kepentingan Tuhan. Sederhananya begini, kalau seseorang ini punya usaha toko, contoh saja. Kalau seorang ini memiliki usaha toko, kemudian dia punya berhala cinta uang. Dia berpikir bahwa semakin lama saya membuka toko, maka semakin banyak juga uang yang akan saya kumpulkan. Konsep ini akan membuat dia sulit untuk bisa meninggalkan toko, walaupun itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk beribadah atau untuk melayani Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang tidak bisa pergi ke gereja karena minggu katanya itu rame, kalau tokonya tutup sayang. Atau tidak bisa pergi melayani pekerjaan Tuhan karena memang harus bekerja. Saudara, tidak ada yang salah dengan bekerja. Tetapi
itu bukanlah berhala yang harus kita sembah. Itu bukanlah ketaatan mutlak. Atau justru pimpinan yang lebih kita dengar, atasan yang lebih kita dengar daripada kebenaran firman. Wah, ini Fir'aun, ini berhala. Dan ini nggak kelihatan karena dibungkus dengan sebuah ideologi dari keluarga kita, dari lingkungan terdekat kita bahwa kesuksesan harus diraih, kesuksesan harus diperjuangkan, kesuksesan itu jauh lebih penting. Sehingga kita rela meninggalkan apa saja demi mengejar kesuksesan itu, demi mengejar jabatan, demi menyenangkan atasan. Saudara mulai kehilangan Yesus, digantikan dengan sosok yang lain. Apakah itu pondasi perusahaan, apakah itu ideologi budaya, ataukah itu pimpinan kita sendiri. Yesusnya sudah tergeser, itulah berhala. Nah, dosa-dosa lain tidak bisa dibandingkan dengan dosa cinta uang ini. Dosa-dosa lain itu begitu kelihatan dan begitu kentara. Saya tidak mengesampingkan dosa-dosa yang lain, tetapi yang satu ini adalah jerat yang bisa membawa kematian kekal yang tidak ada pengampunan. Yudas binasa karena uang. Saudara pasti juga mendengar perikop di mana ada sebuah cerita, ada orang yang punya banyak harta, seorang muda bertanya kepada Yesus, apa syaratnya untuk hidup kekal, masuk kerajaan surga bersama dengan Yesus. Dia sudah melakukan ini, dia sudah melakukan itu, dia sudah melakukan semua hukum Taurat, dia tidak melanggar 10 perintah Allah. Yesus cuma ngomong satu, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena yang menjadi persoalan dari orang muda yang kaya ini bukanlah tentang perbuatan dosa yang kelihatan, tetapi justru lebih berhara, yaitu jerat akan uang, itulah berhalanya dia. Nah, seseorang tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan kalau dia punya berhala. Seseorang yang memiliki jerat cinta uang tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah, karena yang dia lihat adalah kemuliaan dunia. Segala sesuatu dia ukur dari kemuliaan dunia. Sehingga dalam pelayanan pun ukuran dia adalah kemuliaan dunia. Di dalam pekerjaan rohani pun ukurannya adalah ukuran kesuksesan dunia atau kemegahan atau kemuliaan dunia, bukan kemuliaan Allah. Nah, jerat ini bisa membawa kematian kekal, tidak ada pengampunan. Contoh yang lain apa di Perjanjian Baru? Ananias dan Safira. Mereka tidak berbuat dosa, mereka tidak berzina, tidak membunuh, dan sebagainya. Tapi cinta akan uang membawa kepada kematian yang tidak ada pengampunan. Jadi hati-hati. Karena orang yang terkena jerat cinta akan uang itu memiliki berhala yang tidak kelihatan dan berujung pada kematian yang gak ada pengampunan. Karena mereka tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Kita akan tutup dengan Injil Lukas pasal 6 ayat 24. Yesus mengingatkan kepada kita, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Orang-orang kaya selalu berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan segala perkara dengan uang. Pada waktu dia bersedih, pada waktu dia terkena masalah, yang dicari adalah hiburan-hiburan dunia. Karena dia bisa membeli, pergi ke kafe, jalan-jalan, liburan ke Bali atau ke luar negeri. Semua way out-nya selalu dia selesaikan dengan uang, atau bahkan dia menghibur jiwanya juga dengan uang. Berbeda dengan orang yang dalam tanda kutip miskin di hadapan Allah. Dia akan selalu mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan. Jesus is my hiding place. Jadi selalu ujungnya itu adalah Yesus. Ujungnya adalah selalu mencari penghiburan itu di dalam Tuhan. Karena sebetulnya inilah penghiburan yang benar. Kalau penghiburan duniawi sebetulnya hanya bersifat sementara. Kekayaan adalah berhala yang paling sulit untuk
dihapuskan di era modern ini. Dan karena adanya berhala, seseorang tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita harus ingat sama-sama bahwa mulia secara dunia pasti tidak akan mulia di dalam Tuhan. Dua hal ini selalu bertolak belakang. Kita tidak bisa memilih dua-duanya. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Tuhan, pasti kita akan direndahkan di dunia. Orang-orang yang memiliki berhala yang ingin dipandang mulia di dalam dunia, setiap firman Tuhan yang didengar selalu akan kembali, selalu akan mental. Ibadah itu hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban, sebuah peristiwa sentimental saja. Ya, ada emosi di sana di dalam ibadah, ada kegembiraan dan seterusnya. Atau hanya dipandang firman Tuhan itu sebagai konsep logika yang kalau cocok bisa dipakai di dalam pengertian dia, untuk dipakai di dalam tuntunan jiwanya, tapi bukan untuk keselamatan yang hakiki. Perenungan bagi kita semua, apakah yang menjadi berhala kita hari-hari ini? Apa yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan atau mengerjakan, melayani pekerjaan Tuhan? Sesungguhnya itulah berhala kita. Tapi kalau kita adalah orang yang merdeka, merdeka dari berhala, maka kita pasti akan bebas mencintai dan melayani Tuhan, tidak terikat dengan apapun. Hati-hatilah dengan setiap keinginan kita, saudara. Bangsa Israel memiliki keinginan pada waktu di padang gurun, karena mereka bosan makan burung puyuh. Mereka seolah-olah hidup melarat, miskin, makannya cuma roti mana, tapi mereka punya keinginan makan daging diberikan burung puyuh oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Banyak orang Israel yang mati oleh karena keinginannya. Jadi terkadang keinginan itu bisa membawa kita kepada kematian. Maka berhati-hatilah akan keinginan. Apalagi ingin kaya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang ingin kaya akan jatuh ke dalam banyak-banyak penderitaan dan pencobaan. Milikilah rasa cukup, karena orang yang bisa bersyukur adalah orang yang memiliki rasa cukup. Orang yang bisa bersyukur pasti bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang tidak memiliki rasa cukup, selalu ingin yang lebih, tidak akan pernah bisa bersyukur dan tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya kita semua dibebaskan dari berhala-berhala modern, berhala-berhala dunia, sehingga kita diberikan kebebasan untuk mencintai dan melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.